Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syaraha sudura ahlil imani lil haqqi wal huda may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-Imam Hasan al-Basri, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Kita ditakdirkan berada di bulan Syawal setelah 1 bulan yang lalu kita mengarungi samudra, berlabuh di samudra Ramadan, dan akhirnya kita menuju pantai. Pantai itu bulan Syawal. Di bulan Ramadan yang lalu kita berjuang beribadah melawan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, nafsu malas, untuk mengabdi, untuk bermunajat kepada Allah melalui siam Ramadan, melalui qiyam Ramadan, melalui sholat berjamaah Ramadan, melalui sedekah Ramadan, melalui apalagi qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di Ramadan, melalui apalagi iktikaf Ramadan. Semoga Allah menakdirkan kita orang-orang yang ibadahnya diterima. Amin. Semoga Allah menakdirkan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosa yang lalu. Semoga Allah takdirkan kita hamba-hamba yang dicoret dari daftar golongan ahli neraka. Semoga Allah takdirkan kita orang-orang yang termasuk golongan yang nanti dalam ketika akan masuk surga memasuki pintu VIP, namanya pintu Ar-Rayyan. Semoga kita ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ya kita boleh GR gede rasa, mungkin GR-nya ya, GR sembari rojak, berharap dan bersyukur pada Allah. Seperti tadi yang saya baca, jadi Imam Hasan al-Basri itu seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, ahli fikih, ahli ibadah, ahli zuhud, ya. Dia pernah menyusu kepada Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, salah satu istrinya Rasulullah. Dia umurnya sampai 100 tahun lebih. Dia disebut sebagai syekh, dituakan karena luas ilmunya, tawadhu. Beliau menyampaikan salah satu yang saya baca tadi. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Gitu. Imam Hasan al-Basri itu rujukan semuanya ulama. NU ya merujuk, Salafi merujuk, Al-Irsyad merujuk, MTA merujuk, Muhammadiyah merujuk.
karena dia bergurunya kepada sahabat-sahabat Rasul. Contoh siapa? Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit. Oke. Diterima semuanya ini. Al-Imam Hasan Al-Basri. Tanda-tandanya ibadah itu makbul. Maka Bu, tanda-tandanya ibadah kita itu makbul, diterima Allah, baik ibadah Ramadan maupun ibadah lainnya. Ini yang disampaikan tadi. Apa maksudnya tadi? Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan buah dari ibadah hasanah, ibadah yang ihsan, yang baik, ibadah karena Allah, itu Allah mengilhami, Allah memberikan gambaran, Allah memudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Ibu, kita boleh GR tapi bersyukur, berharap ya, semoga Ramadan ibadah sudah kita kerjakan, kita dimudahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah habis Ramadan. Contohnya apa? Puasa Syawal. Yang udah sampai sudah, alhamdulillah Bu. Oke? Sampai yang belum jumlah, ayo masih ada waktu. Ayo diperlihatkan puasa Syawal. Oke? Ini puasa Syawal yang balasannya apa? Kasyamid dahri. Apa? Laksana sepadan puasa sepanjang tahun. Oh. Jadi itu tanda ibadah kita diterima. Tapi kalau habis puasa berhenti, Ramadan berhenti, yang sebaliknya, wa min jaza is-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Balasan ya, buah dari perbuatan dosa, maka Allah perlihatkan dosa selanjutnya, berikutnya. Jadi kalau kita tuh nyun sewu, puasa kemarin rajin, habis Ramadan mandek, tandanya ibadah ditolak tuh, enggak diterima Bu. Puasa rajin, berbuat mandek, itu tandanya puasa kita ditolak itu. Kalau kita habis ibadah kok lantas mudah untuk ibadah yang lain, itu tandanya apa? Ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah melihat orang lain. Pak Kiai sregep, kita nunjuk diri sendiri aja. Awake dhewe iki piye? Wah, aku pengen ibadah iki. Itu tanda-tanda ibadah kita makbul. Apa? Makbul, dikabulkan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau puasa. Kalau sholat, wajibnya apa? Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dikerjakan, sampai kerjakan. Lo kok pengen sholat sunnah, rawatib, pengen duha, pengen ini itu, tandanya ibadah kita makbul. Ini namun sholat tok, ting mandek grek sae itu gak kanggo, ditolak itu. Betul Bu? Oke, kita sekarang mulai kita tanya diri sendiri, nggak usah melihat orang lain. Tanya pada diri sendiri. GR, gede rasa pada diri sendiri. Ini kalau sholat. Ya, oke? Ya. Zakat wajibnya nggih. Zakat wajib toh? Zakat itu wajib. Sunahnya apa? Jari ya. Zakat dikerjakan. Ning bar kerjaan zakat kok pengen sedekah, itu tanda ibadah kita zakat diterima. Nggih Bu. Jujur niki pagi niki nyuwun saya kula sampaikan nih subuh yang lalu. Kula jadi dereng gagas mulai mengaji ini rencana kula akad depan Bu. Gen dolaran sik batin kula, gen laran sik, tamune gentek sik ngono nggih Bu. Kira nggih. Kacang atome gentek sik gitu ya, onde-onde ceplise gentek gitu. Gitu nggih. Ceripinge rengginae gentelas sik ngono nggih. Batin kula minggu depan. Tapi Bude ini loh, Bude Tarsul ini ya setunu. Hari raya keempat men WA kula, Pak Nadir. Engkang badhe ngaji melih menjang napa, Pak? Lih, ya Allah. Nggih. Lajeng halal bihalasan terus pundi? Aduh, lajeng jawab napa menjang akad sih? Oh nggih. Kula sing jatah pertama kula nggih purun. Bu, itu tandanya ditunjukkan apa? Ditunjukkan apa? Ibadah
Berikutnya, sedekah berikutnya, kalau terharu Bu. Dan ciri gampang. Ngamal ke ibadah kok terus diketok ke ibadah lain, itu tandanya ibadah kita dikabulkan, diterima Allah. Ning nang kalau ibadah mandek grek, ya udah ra kanggo. Bu. Maka kita menjadi hamba Allah sehabis lebaran itu bersyukur pagi ini kita ditunjukkan Allah bisa berkumpul kembali Al-Quran. Al-Quran sekarang ngaji Quran. Pokoknya ngaji Al-Quran yang pokok itu. Ngaji. Ini nggak ditunjukkan untuk ngaji tahsin seperti Ramadan yang lalu, ngaji tajwid, ngaji sekarang tafsir, ngaji tadabbur, diperlihatkan. Itu tanda kita membaca Al-Qur'annya dikabulkan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Atur nggih, syukur nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nggih. Lah pagi ini kita melanjutkan ayat, waktunya dibagi-bagi nggih. Untuk halal bihalalnya ngeten nggih. Halal bihalal itu mboten dalili, enggak ada dasarnya. Ini nak salaman, jabat tangan itu ada. Nggih. Halal bihalal itu ora ana rumuse, nggih. Kalau kan isi halal bihalal kok bingung, dalil apa gitu. Rumusnya dalil ada dalil. Nak salaman, jabatan tangan itu ada dalilnya. Pripun? Al muslimani yaltaqiyani fayatasafahani ayyaghfira lahuma qabla ayyatafarraqa. Wong muslim loro berjabat tangan, nggih, saling berjabat tangan, lajeng walaupun tidak mengatakan, tapi maksudnya berjabat tangan itu untuk saling melebur dosa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum jabat tangannya lepas. Nggih. Begitu nggih, setelah selesai kita saling jabat tangan, bapak kali bapak, ibu kali ibu, nggih. Bapak ibu lewat lesan nggih, lewat lesan aja kita. Kula secara pribadi, bapak ibu, bapak ini yang laki-laki, jika ada kesalahan pada bapak ibu yang wanita, yang perempuan, mohon dimaafkan. Ibu-ibu jika ada kesalahan pada kita, pada kami juga memaafkan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu begini. Nah, agar halal bihalalnya itu bermakna, itu kita masuk maraji rujukan pada sabda Rasul. Nanti hadis kanjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Man kanat indahu matlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya muslim, min irdihi, mendolimi tentang kehormatannya, misalkan Pak Agus sekolah elek-elek, akhirnya Pak Agus kehormatannya jatuh. Pak Agus saya gunjing, Pak Agus menjadi susah, Pak Agus saya jelek-jelekan, itu kehormatan Pak Agus kan terganggu. Min irdihi aw min sain, atau sesuatu mendolimi yang lain, atau mendolimi yang lain, mencubit, atau apa, mengganggu. Fal yatahallalhu, kowe ndang njaluk halalno, njaluk ngapura sebelum datangnya maut. Betul. Nggih, Bu. Kalau kita pernah mendolimi, menyakiti, mengganggu saudaranya, apa mengganggu lahir atau batin, contoh ngerasani, contoh apa jenenge menggunjing, contoh menyakiti, apalah bentuk apalah seperti itu. Suudzon, prasangka buruk, menghasut, menghibah, mengfitnah, segera minta halal, ndang njaluk halal sebelum datangnya mati. Bab kalau tidak minta halal, apa? Saya menghasut Pak Agus, pahala ibadah saya dicabut, diberikan Pak Agus, dosa-dosanya Pak Agus ditarik, diberikan kepada saya. Ini Bu, kalau kok mengganggu Pak Agus, ngerasani Pak Agus, menyudutkan Pak Agus, ibadah saya cabut, berikan Pak Agus, dosanya Pak Agus berikan kepada saya. Ini loh, dasarnya kita perlu saling memaafkan.
Nggih, nanti gitu nggih. Ngoten nggih. Niku halal bihalal niku wau nggih mencekap. Sekarang masuk tafsir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Mohon. Masih ada waktu setengah jam kok. Sekarang kita masuk Quran. Kita mau? Ayat 23 monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bin Nudzur faqalu abasaram minna wakhita nattabi'uhu inna idal lafi dolali wa su'ur. Aul qiyadzikru alaihi mim bainina bal huwa kadzabun asyir saya'lamuna ghatam manil kadzabul asyir inna mursilun naqati fitnatal lahum far taqibhum wastabir. Mulai nggih. Ya, ini panjang nih, sama-sama dari kadzabat monggo. Sareng-sareng sama-sama monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bin Nudzur faqalu abasaram minna wakhitan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Aul qiyadzikru alaihi mim bainina bal huwa kadzabun asyir saya'lamuna ghatam manil kadzabul asyir inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir. Sadaqallahul azim. Tafsir. Kadzabat semoga sudah sering mendustakan, sudah mendustakan. Samudu maka bangsa Samud
Nggih. Bin nudur monggo. Kalawan peringatan. Sudah sering kali bangsa Samud itu mendustakan bin nudur, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dari Allah yang disampaikan kepada Rasul. Siapa Rasulnya? Nabi Soleh. Nah kalau saya tafsir ini Jalalain kalau potong nih tak bentuk nih Jalalain nih. Ini Ibnu Katsir. Oke. Oke, tafsirin. Kadzabat Samudu bin nudur jam'un nadhirun bimakna mungdirun ai bil umuril lati angdirhum biha nabiyuhum sholih. Alam yu'minu alam yu'minu bihi ya wayat tabi'uhu. Katakan yang dimaksud kadzabat Samudu bin nudur itu apa? Pernah terjadi bangsa Samud itu mendustakan bangkang ya, membangkang, ngeyel, bangkang, mendustakan kepada nabinya yaitu Nabi Soleh. Siapa Nabi Soleh itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi ke berapa? 5. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Lah jarak Nabi Hud dengan Nabi Soleh niku berapa? 100 tahun atau 1 abad? 100 tahun, 1 abad kemudian muncullah Nabi Soleh. Kaumnya namanya bangsa Samud. Lah bangsa Samud niki ya pernah hidup, pernah berjaya selama 2 abad, 200 tahun. Setelah itu muncul Nabi Ibrahim. Paham ya? Berapa umurnya? Nabi Soleh niki umurnya berapa Bu? 280 tahun. Dia Rasul Nabi Soleh diperintah Allah untuk dandani umat ya, namanya kaum Samud, bangsa Samud. Berapa lamanya? 120 tahun. Terus Nabi Soleh ini apa? Berdakwah dandani kaum Samud sing rusak parah akidah syiriknya, maksiate niku 120 tahun. Dan Nabi Soleh ini salah satunya Nabi yang diangkat Nabi paling muda. Umur 16 tahun beliau diangkat sebagai Nabi Rasul. 16 tahun Bu, Masya Allah. Ini Nabi Soleh alaihi salam. 16 tahun jadi Nabi. Ya Bu. Lah bangsa Samud ini Bu, Samud ini tadi apa kelakuan, apa peradabannya? Kalau zaman Nabi Hud kan berhala ya, hanya 4 dong ya. Somat, Somit, Al-Hatar, Huroni, 4. Tapi zaman Nabi Soleh ini, zaman Samud ini berhala berapa? Patung-patung berhala berapa? 2 banyak Bu. 70 berhala, 7 berhala. Saking banyak berhala. Nabi Soleh diperintahkan Allah meluruskan akidah, ya orang-orang udah pada syirik menyembah berhala, itu berhala dah tercecer di mana-mana. Salah satu yang kejadian puncaknya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu maka Bu. Aja jangan kena. Faqalu lah maka mereka itu bertanya, umatnya Nabi Soleh bangsa Samud, mereka itu memprotes demo kepada Nabi Soleh. Faqalu abasaron monggo. Apakah
abasaron hanya model manusia, ya, wahidatan sendirian seperti ini, minna untuk kami bangsa Samud, nattabi'uhu agar kami mengikuti. Itu umat bangsa Samud keluar semuanya, itu demo protes. Oh, apakah model manusia seperti ini? Ya, wahidan sendirian ngene iki sing dianggap rasul. Nattabi'uhu agar kami mengikuti. Inna nah ngono kami ini idan lafi dolalin. Kalau ngikuti ini bangsane padha awake dhewe iki benar-benar yakti sungguh-sungguh fi dolalin, kami ini dalam keadaan sesat. Wasuur, dan kami ini orang-orang gila nak ngikuti orang seperti ini. Mosok rasul kok ngene bangsane dhewe. Nah aku malu iki ya gah men. Ya kami sesat nih. Kami nanti termasuk orang-orang gila ngikuti seperti itu. Itulah. Akhirnya Bu, itu terjadi, terjadi sebuah kontes Bu, sebuah kesepakatan pertandingan doa. Ngoten Bu. Wis soleh ini. Orang kafir nolak Nabi jadi protes. Ini saiki, nak kowe ngajak aku nyembah Gusti Allah Tuhanmu, kami sudah menyembah berhala-berhala, aku sudah menyembah patung yang banyak, Kak. Tuhanku patung-patung. Kalau kamu mengajak menyembah Tuhanmu itu, ayo pertandingan saiki. Bu, pernah terjadi pertandingan doa apa? Ayo saya saling minta, mana yang dikabulkan. Ayo, soleh kamu minta pada Tuhanmu, kami semuanya penduduk minta pada Tuhan kami. Bu, tapi pernah terjadi. Ayo dibawa penduduk, namanya daerah sana kan daerah Yaman ya, itu padang pasir lempangan, ngumpul ngumpul semuanya penduduk. Tokohnya bangsa Samud, para penduduk, kita undang hari ini, kita bawa soleh ke lapang ke sini, dibawa ditangkap soleh itu, dicekel, diseret, ditangkap di tanah lapang, sudah dikupengi dikelilingi para penduduk. Ayo kita buktikan, ayo kita tantang sekarang. Nabi soleh diadili gitu loh. Ini lagi, ayo pertandingan doa. Minta. Nabi Saleh, kamu minta pada Tuhanmu, kami minta pada Tuhanku, Tuhanku, mana yang dikabulkan? Akhirnya gimana Bu? Terjadi saling bertanya. Ini caranya bagaimana nih? Yaudah gini. Sekarang Nabi Saleh dulu. Kamu soleh ya, kamu dulu. Kamu saya mintakan kepada Tuhanmu itu. Nanti kalau terbukti kami semuanya iman pada kamu. Mintakan, aku minta kamu sesuatu. Apa mintanya? Pokoknya itu ada bukit, ada gunung, batu itu. Kalau kamu bisa minta Tuhanmu, kalau Tuhanmu mengabulkan permintaanmu, keluarkan unta betina, ya, bisa keluar dari meletak muncul dari batu. Kalau sampai bisa keluar, itu Tuhanmu benar, aku gitu kamu. Ini permintaanku pada kamu soleh. Ayo, nak kowe iso ngetokke Tuhanmu mengabulkan, minta pada Tuhanmu. Kalau memang Tuhanmu mengabulkan, unta bisa keluar dari apa? Dari batu, meletak Mas? Merekah. Tek unta, itu kami semuanya ini ribuan ratusan juta ini akan iman pada kamu, ngikuti menyembah Tuhanmu. Baik. Nah terus sekarang kamu minta apa pada Tuhanku? Kamu minta apa pada Tuhanku?
Nah, Tuhannya itu apa? Patung-patung, Bu. Patung-patung itu. Mana? Saya tak minta pada Tuhanmu. Nabi Soleh itu. Itu yang besar itu. Nabi Soleh lajeng mendekati patung yang besar. Berapa Nabi Soleh? Wahai patung, siapa namamu? Bu. Ternyata patung tidak bisa menjawab. Wahai patung, siapa namamu? Patungnya diam saja. Tokoh-tokoh Samud, bangsa Samud gimana? Marah besar. Loh, kamu nggak minta kok malah tanya? Kok nggak doa kok malah tanya? Lah bagaimana saya akan doa? Saya tanya nggak bisa menjawab. Bu, Nabi Soleh ditangkap, digebukin macam-macam itu. Ya. Stop. Dah ini aja, sekarang gantian, buktikan. Nabi Soleh bisa nggak? Tadi doanya tadi. Oke. Setelah Nabi Soleh ternyata tanya patung nggak dijawab, kan mereka malu tuh, kisinan malu mereka. Nabi Soleh akhirnya diseret, ya, dekat batu yang besar tadi. Ayo dongo, kurang ajar, kon minta Tuhanku malah tanya Tuhanku gak bisa menjawab. Ayo jaluk Tuhan, minta Tuhanmu sekarang. Ayo minta agar Tuhanmu mengabulkan onta keluar dari batu ini. Ngoten Bu. Bu. Betul Bu. Nabi Soleh berdoa, ya Allah. Betul Bu. Terjadi huruf bumi itu bergetar begitu, tahu-tahu batu yang paling besar mereka biak begitu, mereka keluar unta dari situ, dan untanya itu unta yang besar, unta betina, susunya itu besar sekali, ya begitu. Jadi pernah terjadi mukjizatnya seperti ini, unta keluar dari batu atas tantangan dari umat kaum Samud tadi, bangsa Samud. Nah setelah itu nih, Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Kepada bangsa Samud sedulurku Nabi Soleh, yaitu Nabi Soleh qala ya qaumi, hai kaumku, ubudullah, nyembah Gusti Allah. Sing iso ngetokke iki Gusti Allah, sing iso yang bisa mengeluarkan apa tadi? Unta tadi Allah, bukan aku. Nyembah Allah, ya. Malakum min ilahin ghairuh, jangan menyembah Tuhan selainnya Allah. Huwa ansa'akum min al-ardi, biarkan unta itu yang atas permintaan kamu itu, biarkan itu, ya. Minal ardi, hidup berkeliaran di bumi. Dia banyak susunya, biar bisa diminum penduduk, nggak akan ada habisnya. Unta itu bisa diminum semuanya penduduk, nggak pernah akan ada habisnya. Wasta marakum fiha, datangnya unta itu Allah mentakdirkan bumi ini akan subur, akan makmur. Kowe nyembah Allah, ayo umatku. Nabi Soleh, aku udah nuruti permintaan kamu. Minta Tuhanmu, tanya nggak bisa menjawab. Aku sekarang memenuhi, sekarang terbukti unta keluar dan susunya banyak, diminum penduduk nggak pernah akan ada habis, dan Allah menakdirkan ini bumi akan makmur subur, ya. Betul nggih? Fastaghfiruhu, do istighfar aja ngapura sing akeh. Tsumma tubu, bertobat karo Gusti Allah. Inna rabbi napa? Qaribun mujib. Allahku, Tuhan ki apa? Dekat sekali mengijabahi. Ngoten nggih. Terus niku. Tasih ngayal wong Samud, "Qalu, hei Soleh." Padahal cetha lho, udah terbukti lho. Ya Soleh, wahai Nabi, hei Soleh, ora Nabi nggih. Ya Soleh, hei Soleh. Wong Samud kok, "Hei Soleh, qad kunta fina marjuan qabla hada." Kowe iki lho tak gadang-gadang dadi pemimpin bangsaku, kok malah ngajak nyembah kuwi piye? Masih ngayal Bu, wis terbukti toh, udah terbukti unta dah keluar, masih belum mau nyembah Gusti Allah lho. Atanhana
kowe kok ngajak apa larang aku anak Buddha nyembah Gusti Allahku berhalaku ki piye? Kenapa? Ma ya'budu abauna, itu yang disembah-sembah leluhurku dhisik. Mbah-mbahmu dhisik nyembahi kuwi. Nenek moyangmu nyembah itu. Kenapa kamu kok enggak mengikuti nenek leluhur kamu? Ngoten lho, Bu. Paham mboten? Padahal mun terbukti, tantangannya sudah terbukti, sudah terbukti, masih begitu. Nah, terus wa innana la fi syakin, aku ragu kowe kok iso ngetokke unta ragu iki. Kowe iki gegek tukang sihir ya kowe ya. Ngoten lho. Mimma tad'una ilaihi murib. Aduh, aku ragu. Aku juga apa namanya? Mamang, wah kowe iki gegek kowe tukang sihir iki. Wis terbukti saja Nabi Soleh Nabi Soleh masih di paidu nak cara Jawa. Masih apa? Masih di apa, Bu? Masih di ingkari, didustakan. Betul, Bu? Jadi kan wis terbukti onta udah keluar. Tokno jadi kapak-kapake, wis tokno wae, aja kapak-kapake. Kuwi marai subur, susune akeh, negeri akan subur. Nyembah Gusti Allah. Ngayal, lho kok malah ngajak nyembah Tuhan itu piye? Iki ajaran nenek moyangku, ngoten lho, Bu. Paham kan? Nah, terus gimana? Terus lagi sekarang Nabi Soleh. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah lakum ayatan fadaruha takul fil ardillah wala tamassuha bisuin fayakhudakum adzabun qarib niki, Bu. Hei kaumku, onta ki aja kok apa-apake lho ya. Nabi Soleh, onta ki tak peseni aja kok apa-apake. Jangan kamu ganggu lho ya. Iki banyak susunya bisa diminum, negara ojo demek ya. Ini tanda-tanda bukti soal Gusti Allah Tuhan kita semuanya. Fadaruha jarnawai, takul fil ardi toknawai, wala tamassuha ojo kok senggol, jangan kamu sentuh, ojo kok apa, ojo kok jangan sentuh, jangan. Itu dari Allah tuh. Bisuin, apalagi kamu menyentuh dengan yang jelek, apa mengganggu atau apa. Kalau sampai kamu menyentuh fayak khodakum ada bungkur. Kalau kamu mengganggu unta ini akan datang azab seketika. Ibu, kita bisa bayangkan ya, pertandingan dengan terbukti Nabi Soleh sudah berhasil. Wong Samud isih ngeyel, ora gelem nyembah Gusti Allah. Lajeng Nabi Soleh wanti-wanti, jangan sampai kamu ganggu. Kalau sampai mengganggu unta ini, azab Allah datang seketika. Betul, Bu? Terus gimana nih? Gimana orang-orang Samud? Ya nekat, fa'aqaruha, pripun? Unta iki dicekel, ditangkap, Bu? Ditangkap, disembelih, fa'aqaruha, dicekel, ditangkap, disembelih. Penjelasan tafsir itu ngeri, Bu. Nyekel ini, Bu. Lontane dicekel. Ada seorang yang kuat namanya Qadar ibnu Salif. Qadar, moga, Bu. Qadar, moga. Ibnu Salif itu anak muda yang kuat, badannya kekar, ya. Akhirnya ngajak nangkap onta tadi, dicekel ontane, Bu. Penjelasan tafsirnya apa? Lajeng lawane dagune onta niku dipukul pakai besi berkali-kali sampai ontanya berdarah. Terus penduduk anak-anak suruh bawa peso, suruh motongi kupingnya gantian, motongi ini, mau gantian motong ini. Ibu-ibu suruh menyayat gantian, semuanya itu sampai onta besar tuh hilang mati. Katakan, Bu. Maka fa'aqaruha, maka umat Samud membelih onta itu bangkang dengan Nabi Soleh, menantang dengan Nabi Soleh. Onta malah dipateni, lemateni dengan cara sadis, ya, siksa seperti itu. Akhirnya Nabi Samud gimana? Nabi Soleh gimana?
Faqala, ya wis nang ngono tamat ta'u, wis puas-puaskan, senang-senanglah kalian. Tamat ta'u, nikmat-nikmatono, daging-daging tadi makanlah kamu. Fi darikum, di rumah kamu, dalam waktu salasata ayam, 3 hari. Wis silahkan kamu puas-puaskan. Udah ono sing tadi nyayat kuping, ono sing udah bergantian anak-anak. Wis nikmati. Berapa nih? Salasata ayam, 3 hari di rumah. Dzalika wa'dun, nanti akan datang janji Allah khairun janji khairun maktub, janji Allah yang tidak pernah ngapusi, tidak pernah bohong. Betul. Setelah mereka membunuh, menyayat-nyayat unta, bersukaria, untanya mati, dimakan masing-masing. Apa nih? Dalam waktu 3 hari. Hari pertama semuanya wajah kulit penduduk jadi merah tua. Hari kedua menjadi kuning gitu. Hari ketiga menjadi hitam. Pada saat itu datanglah ayat 31. Niki. Inna arsalna alaihim, tadi ayat inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Nah, setelah itu bersukaria 3 hari, tiba-tiba datanglah petir mendung petir gemuruh itu. Setelah hari pertama semua wajah menjadi merah, hari kedua wajah menjadi kuning, ketiga hitam, di hari ketiga ada gemuruh, semuanya disambar petir semuanya dan mati seketika. Matinya sesuai yang mereka amalkan. Ada yang matinya baru akan makan ya begini, ada yang matinya baru tidur begitu. Ini jadi sesuai ini, mati disambar petir waktu itu, sebagaimana besok di ayat 32. Kata Bu, itu kisah tentang Nabi Soleh dan Nabi Soleh dan kaum Samud. Itu diterangkan di surah Hud, Bu, Al-Quran tuh, ya. Hud ayat berapa? 61, 62, 63, 64, 65 sampai 66. Dijelaskan tuh. Orang-orang dulu dosa langsung hantam azab, dosa azab. Orang sekarang ditutup, ya. Itu enaknya umat Muhammad. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaraah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.